Kita masuk dalam bab yang pertama. Qala al-musannifu hafizahullah al-babul awal al-mizanu sarfi. Bab yang pertama, timbangan sarf. Bab yang pertama, timbangan sarf. Wa fihi thalathatu dhawabit. Dalam bab ini ada 3 ketentuan. Jadi apa yang dimaksud dengan timbangan sarf akan dijelaskan di sini. Ketentuan yang pertama, ad-dhabitul awal, tentang pengertian al-mizan as-sarf, timbangan sarf. Al-mizan as-sarfi huwa, timbangan sarf adalah mi'yarun lafzi, timbangan lafal. Istalaha ulama us-sarfi, yang diistilahkan oleh ulama saraf, ala ittikhadhihi min ahrufi fa, ain, la. Diistilahkan oleh para ulama saraf untuk dibentuk dengan menggunakan huruf fa, ain, lam. Liyazinu bihi liyazinu bihi ma yadkhuluhu tasrifu min anwa'il kalimil arabi. Untuk menimbang kata yang bisa dirubah, liyazinu bihi ma yadkhuluhu tasrif, untuk menimbang dengan fa, ain, dan lam tadi, ma yadkhuluhu tasrif, kata yang bisa dirubah, min anwa'il kalimil arabiyyah, dari kata-kata dalam bahasa. Sehingga timbangan lafal ini akan digunakan huruf fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam. Ini akan melambangkan huruf-huruf asli, seperti yang akan disebutkan. Contohnya misalnya, ketika ada kata alima, 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 ini akan kita timbang, akan kita bentuk menjadi wazan sarf. Maka akan kita lambangkan dengan 3 huruf tadi, fa, ain, lam. Kemudian harakatnya sama dengan harakat kata yang kita timbang. Sehingga pada contoh alima, wazannya adalah fa'ila. Alima, fa'ila. Nah, fa'ila inilah yang disebut dengan al-mizanus sarf. Fa'ila ini yang disebut dengan al-mizanus sarf, timbangan sarf. Kemudian alimanya kata yang ditimbang. Ini ketentuan yang pertama tentang al-mizanus sarf. Contoh yang lain misalnya, pada kata hasuna, misal hasuna. Kata hasuna, ini kata yang kita timbang, akan kita bentuk menjadi al-mizan as-sarfi. Maka akan kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Kemudian harakatnya menyesuaikan. Hasuna berarti fa, la. Hasuna, fa, la. Maka fa'ula ini yang disebut dengan al-mizan as-sarf. Fa'ula ini yang disebut dengan al-mizan as-sarf. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, ad-dhabitu tsani, al-mizanu sarfi
yadkhulul asma'al mutamakkinah wal af'alal mutasarrifah. Mizan sarf, timbangan sarf, masuk kepada isim-isim yang mutamakkin. Maksudnya, yang bisa dirubah menjadi timbangan sarf, yang bisa dilambangkan dengan fa, ain, lam, itu adalah al-asma'ul mutamakkin. Yang disebut dengan al-asma'ul mutamakkinah itu adalah isim-isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Isim-isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Jadi kalau dalam istilah nahwu, isim yang mu'rab. Sehingga kalau ada isim mabni, isim yang bagian akhirnya tidak berubah, seperti huwa misalnya. Huwa artinya dia, seorang laki-laki. Ini disebut dengan dhamir. Dan dhamir itu termasuk isim yang bagian akhirnya tidak berubah. Sehingga tidak bisa dilambangkan dengan fa, ain, dan ta. Tidak dilambangkan dengan fa, ain, dan ta. Contoh lainnya misalnya alladzi misalnya. Alladzi disebut dengan isim mausul, kata sambung. Artinya orang-orang yang atau orang yang. Alladzi. Ini bagian akhirnya tidak berubah, maka tidak dilambangkan dengan fa, ain, dan la. Tidak dilambangkan dengan fa, ain, dan la. Sehingga yang dilambangkan dengan fa, ain, dan lam itu adalah isim, kata benda yang bagian akhirnya bisa berubah. Yang bagian akhirnya bisa berubah. Contohnya misalnya hasanun. Kalau tadi kita sebutkan contoh hasuna, itu adalah fiil, kata kerja. Sekarang hasanun, ini adalah kata benda. Nah, hasanun ini bisa berubah bagian akhirnya. Bisa hasanun, hasanan, hasanin. Berarti kata ini bisa dilambangkan dengan fa, ain, dan la. Atau bisa kita rubah menjadi mizan sorfi. Maka di sini hasanun kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Harokatnya menyesuaikan. Berarti fa'alun. Hasanun, fa'alun. Kemudian, kata yang lain yang bisa dirubah ke dalam bentuk timbangan sorof, wal af'al al mutasarrifah. Wal af'al al mutasarrif. Fiil yang bisa berubah. Akan disebutkan dalam salah satu bab di sini, bab kitab ini, ada isim yang tetap dalam suatu bentuk, kemudian ada isim yang bisa berubah-ubah. Maksud saya fiil. Fiil yang bisa berubah-ubah dan fiil yang tetap dalam satu bentuk. Sehingga fiil yang bisa ditimbang, kata kerja yang bisa dirubah menjadi mizan sarfi, itu kata kerja yang bisa berubah-ubah, yang tidak tetap dalam satu bentuk. Kalau tetap dalam satu bentuk, maka tidak dilambangkan dengan fa, ain, dan lam. Fala tuzanul huruf. Sehingga huruf seperti ala, kemudian fi, ila, itu tidak dilambangkan dengan fa, ain, dan lam. Tidak dilambangkan dengan fa, ain, dan lam. Walal asma'ul mabniyah. Tidak juga isim yang mabni, isim yang bagian akhirnya tidak berubah. Seperti contoh tadi, alladzi misalnya, kemudian man, man sebagai kata tanya misalnya, isim istifham. Itu tidak dilambangkan dengan fa, ain, dan la. Walal af'alul jamidah. Tidak juga fiil-fiil
kata kerja yang jamid. Yang jamid itu yang tidak bisa dirubah menjadi bentuk lain. Fiil-fiil yang tidak bisa dirubah menjadi bentuk lain. Apa saja contohnya? Insya Allah akan kita lihat nanti pada bab yang membahas tentang fiil yang jamid maupun yang mutasarrif. Tapi asalnya, umumnya bentuk fiil itu bisa berubah. Bisa dirubah dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Dan itu akan kita lambangkan dengan fa, ain, dan lam. Bisa dipahami ini tentang ketentuan pertama dan kedua? Mafhum Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Ya. Mungkin nanti Ustaz kalau selesai satu bab agar yang nggak paham mungkin bisa bertanya nanti. Gitu mungkin. Setelah selesai satu bab ya? Iya, kalau selesai satu bab mungkin ya. Biar ya. Dan diharap Kita pada para lanjutkan ke peserta ketentuan ketiga. diharap pada para peserta untuk tidak menyalakan mikrofon. Gitu saja. Terima kasih. Fadhal Ustaz, lanjut. Ketentuan yang ketiga, Allah itu sah. Umurun tura'a indal wazni. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menimbang suatu kata. Ketika kita ingin melambangkan suatu kata, apakah itu isim atau fi'il, kata kerja maupun kata benda, dengan menggunakan fa, ain, dan lam tadi untuk huruf-huruf aslinya. Bagaimana caranya? Di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, idza kana al-mawzunu tsulatsiyyan. Apabila kata yang ditimbang tersusun dari 3 huruf. Apabila kata yang ditimbang tersusun dari 3 huruf. Ubilat usuluhu bil fa'i wal aini wal lam. Maka huruf-huruf aslinya akan dilambangkan dengan fa, ain, dan lam. Seperti contoh-contoh yang telah kita sebut. Jadi, yang perlu kita ingat bahwa fa, ain, lam itu adalah lambang untuk huruf-huruf asli. Untuk huruf-huruf asli. Contohnya, nahu kataba. Kataba semuanya hurufnya asli. Karena fiil atau kata kerja itu minimal tersusun dari 3. Minimal tersusun dari 3. Maka di sini kataba semua hurufnya asli. Kita lambangkan dengan fa'ala. Fa'ala. Karena semuanya hurufnya asli, yang pertama kita lambangkan dengan fa, yang kedua ain, yang ketiga lam. Harokatnya menyesuaikan. Fathah 3 kali berarti semuanya di fathah juga. Kataba, fa'ala. Contoh yang kedua, syariba. Syariba. Ini fiil tersusun dari 3 huruf. Berarti kalau fiil tersusun dari 3 huruf itu semuanya asli. Semua hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan. Maka kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Harokatnya menyesuaikan. Fathah, kasrah, fathah. Syariba, fa'ila. Syariba, fa'ila. Contoh yang ketiga. Hasuna. Hasuna. Tersusun dari 3 huruf asli. Berarti kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Harokatnya menyesuaikan. Fathah, dhammah, fathah. Hasuna, fa'ula. Hasuna, fa'ula. Ini ketentuan yang pertama. Bahwa huruf-huruf asli dilambangkan dengan fa, ain, dan lam. Huruf-huruf asli dilambangkan dengan fa, ain, lam. Ketentuan berikutnya, yang kedua.
hal yang perlu diperhatikan yang kedua, ketika kita menimbang suatu kata, melambangkannya dengan mizan sarfi, idza kanatil kalimatu rubaiyatan. Apabila suatu kata tersusun dari 4 huruf, au khumasiyatan, atau 5 huruf, fa innana nazidu fil mizani laman fil awal wa lamaini fil thani ala ahrufi fa'ala. Kalau tadi kata tersusun dari 3 huruf semuanya asli, pada pembahasan tentang fiil, pada pembahasan tentang fiil, kata kerja, itu ada kata kerja yang tersusun dari 4 huruf asli. Ada kata kerja yang tersusun dari 4 huruf asli. Rubah. Padahal lambangnya tadi cuma 3. Fa, ain, dan lam. Kemudian ada kata dalam pembahasan isim. Dalam pembahasan isim yang tersusun dari 5 huruf asli. Tersusun dari 5 huruf asli. Kalau fiil atau kata kerja, apa ada yang tersusun dari 5 huruf asli? Tidak ada. Jadi fiil atau kata kerja itu kalau asli berarti tersusun dari 3 huruf atau 4 huruf. Itu saja. 3 atau. Tapi kalau isim, kata benda, itu mungkin untuk tersusun dari 5 huruf dan semuanya asli. Tersusun dari 5 huruf semuanya asli. Padahal tadi, kalau kita ingat ketentuan yang pertama, huruf aslinya, lambangnya cuma 3. Fa, ain, lam. Nah, bagaimana huruf asli yang lainnya? Bagaimana cara melambangkan? Fa innana nazidu fil mizan. Dalam timbangan sorofnya akan kita tambah laman fil awal. Kita tambah 1 lam. Untuk yang pertama. Untuk yang pertama maksudnya untuk kata yang tersusun dari 4 huruf asli. Wala main fil mithal tsani. Wala main fil tsani. Dan kita tambah dengan 2 lam pada bentuk yang kedua. Kalau tersusun dari 5 huruf asli. Ala ahrufi fa'al. Ditambahkan kepada huruf fa'ain lam. Apa contohnya? Nahu dahraja. Contohnya dahraja. Dahraja ini fi'il, kata kerja. Tersusun dari 4 huruf dan semuanya asli. Tersusun dari 4 huruf semuanya asli. Dahraja. Huruf-huruf asli dilambangkan dengan fa, ain, lam. Kemudian kalau masih kurang, masih ada huruf asli yang perlu dilambangkan lagi, maka kita tambah lam. Sehingga di sini dahraja fa'lala. Fa'lala. Setelah fa, ain, lam kita tambah 1 lam. Dahraja fa'lala. Dahraja fa'lala. Ini untuk yang tersusun dari 4 huruf asli. Di sini dicontohkan dengan fi'il dahraja. Contoh untuk kata yang tersusun dari 5 huruf semuanya asli. Dan di sini adalah isim safarjal. Safarjal. Safarjal itu buah, nama buah. Tersusun dari 5 huruf semuanya asli. Maka setelah fa, ain, dan lam, kita tambah 2 lam. Setelah fa, ain, lam, kita tambah 2 lam. Di situ safar, jal, fa'al, lal. Fa'al, lal. Di situ ditambah dengan 2 lam. Lam yang pertama sukun. Lam yang pertama sukun. Fa'al, lal. Kemudian karena ada lam 2 di situ, lam di akhir fa'ala dan
ada lam lagi di dua huruf tambahannya, kemudian diidghamkan, ditulis dalam bentuk seperti itu dengan lam yang pertama ditasydid, fa'al lalun, safar jalun, fa'al la, safar jalun. Ini ketentuan yang kedua. Jadi apabila setelah fa'ain dan lam masih ada huruf asli yang perlu dilambangkan, maka akan kita tambah dengan lam lagi. Akan kita tambah dengan lam lagi. Ketentuan yang ketiga. Idza kanatil kalimatu mazidatan bitad'ifi harfin. Kalau ada tambahannya sekarang. Apabila suatu kata itu ditambah bitad'ifi harfin dengan mendobelkan, dengan menggandakan hurufnya. Jadi bentuk penambahannya itu dengan menggandakan huruf. Bagaimana timbangannya? Du'ifa al-harful muqabalu lahu fil mizan. Maka huruf yang dihadapkan dengannya, huruf yang ditimbang, yang digandakan tadi, mizannya, timbangan sorofnya juga digandakan. Atau kalau ada suatu huruf ditasydid, kata yang ditimbangnya ditasydid, maka begitu juga mizan sorfinya, timbangannya juga ditasydid. Contohnya, nahu qassama fa'ala. Qassama fa'ala. Jadi kalau kita lihat asalnya, qassama, itu asalnya qaf, sin, mim. Qaf, sin, mim. 3 huruf. Nah, kemudian ditambah sin 1. Ditambah sin 1. Dari qaf, sin, mim berubah menjadi qassama. Qassama. Ada 1 tambahan sin. Maka di sini ketika ada huruf yang digandakan dalam kata yang ditimbang, maka begitu juga kita perlu menggandakan dalam mizan sorfinya, dalam timbangannya. Atau cara mudahnya kalau ada yang ditasydid, tambahannya dengan tasydid, maka mizan sorfinya juga kita tasydid. Kalau qasama misalnya fa'ala, kalau qassama berarti berubah menjadi fa'ala. Fa'ala dengan ain yang ditasydid. Ini kalau tambahannya dengan tasydid, dengan ada huruf yang double, ada huruf yang digandakan. Ketentuan berikutnya, ketentuan yang keempat, masih berkaitan dengan tambah. Tapi tambahannya bukan dengan menggandakan hurufnya. Idza kanatil kalimatu mazidatan biharfin au aktsara. Apabila suatu kata ditambah dengan satu huruf atau lebih. Ditambah dengan satu huruf atau min hurufi sa'altumuniha. Tambahannya itu salah satu dari 10 huruf yang disebutkan di sini. Jadi huruf-huruf tambahan itu jumlahnya 10. Huruf-huruf tambahan jumlahnya 10 itu terangkum dalam kata sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Sin, hamzah, lam, kemudian ta, mim, wawu, nun, ya, ha, kemudian alif. Kalau di depan hamzah, sa'a itu hamzah, kemudian ha, setelah ha itu ada alif.
Ini 10 huruf tambah. Ubilal aslu bil asli wa ubira 'anil zaidi bil lafdhihi. Maka huruf aslinya akan dilambangkan dengan fa, ain dan lam seperti yang telah kita ketahui. Kemudian huruf tambahannya disebutkan apa adanya. Huruf tambahannya disebutkan apa adanya. Kalau huruf tambahannya sin ya sin, hamzah ya hamzah, wawu tetap wawu. Tidak dilambangkan dengan fa, ain dan lam atau yang lain. Disebutkan apa adanya. Jadi ini kalau ada kata yang mendapatkan tambahan, kata yang mendapatkan tambahan, tambahannya bukan dengan menggandakan hurufnya, maka huruf-huruf aslinya akan kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Kemudian huruf tambahannya akan kita sebutkan apa adanya. Contohnya, nahwu hasaba. Hasaba itu huruf-huruf aslinya 3. Ha, sin, ba. Ha, sin, ba. Ini 3 huruf asli. Nah, huruf tambahannya adalah alif. 3 huruf asli tadi kan kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Kemudian alif yang merupakan huruf tambahan kita sebutkan apa adanya. Tetap alif. Sehingga hasaba wazannya adalah fa'ala. Hasaba fa. Contoh yang kedua. Ta'allama. Ta'allam. Di sini ada tambahan yang berupa penggandaan huruf tasdid dan ada tambahan yang menggunakan salah satu dari 10 huruf sa'altumuniyah. Maka yang double kita double, yang tasdid kita tasdid. Kemudian huruf tambahan dari sa'altumuniha kita sebutkan apa ada. Ta'allama itu huruf aslinya 3. Ain, lam, mim. Ain, lam, mim itu 3 huruf asli. Sehingga di sini 2 huruf tambahan itu adalah ta, kemudian lam. 2 huruf tambahannya adalah ta dan lam. Maka ta itu akan kita sebutkan apa adanya. Ta akan kita sebutkan apa adanya. Kemudian ain, lam, mim kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Sehingga berubah ta'allama wazannya adalah tafa'ala. Ta'allama wazannya adalah tafa'ala. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Istamta'a. Istamta'a. 3 huruf aslinya. Jadi ini fi'il yang huruf aslinya 3. Mim, ta, ain. Mim, ta, dan ain. Kemudian 3 huruf lainnya. Hamzah wasal, kemudian sin, dan ta. Ketiganya adalah huruf tambahan. Kembali ke ketentuan tadi bahwa huruf-huruf asli kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Maka mim, ta, dan ain kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Kemudian hamzah, sin, dan ta karena huruf tambahan, maka kita sebutkan apa ada. Tetap hamzah, sin, ta. Harokatnya menyesuaikan. Istamta'a, istaf'al. Istamta'a, istaf'al. Kemudian hal yang kelima yang perlu kita perhatikan dalam menimbang suatu kata. Idza hasala hadfun fil mawzun
Hudhifa ma yuqabiluhu fil mizan. Apabila dalam kata yang ditimbang itu ada yang dibuang. Apabila kata yang ditimbang ada yang dibuang hurufnya. Hudhifa ma yuqabiluhu fil mizan. Maka huruf yang melambangkannya di dalam timbangan juga dibuang. Jadi kalau ada huruf yang dihilangkan dalam suatu kata yang ditimbang, berarti dalam timbangannya huruf yang melambangkannya juga kita hilang. Apa contohnya? Contohnya qul. Qul itu dari qala. Qala yaqulu. Kemudian qul. Qala yaqulu qul. Artinya katakanlah. Maka di sini ada satu huruf yang hilang. Kalau qala itu fa'ala. Qala lambangnya adalah fa'ala. Maka qul di sini ainnya tadi hilang. Yang dilambangkan dengan ain hilang. Atau kalau pada kata qala itu alif. Alifnya hilang pada kata qul. Maka berarti ain ini juga akan kita hilangkan, tidak kita sebutkan dalam timbangan. Maka kalau qala timbangan atau wazannya adalah fa'ala, maka qul itu timbangannya atau wazannya adalah full. Timbangannya adalah full. Ainnya hilang. Contoh yang kedua. Qadin fa'in. Qadin fa'in. Jadi asalnya setelah dhat itu ada ya-nya. Setelah dhat ada ya-nya. Nah di sini karena ya-nya hilang. Karena ya-nya hilang. Pada kata yang kita timbang, qadin. Maka begitu juga dalam timbangannya tidak akan kita sebutkan. Kalau pada kata qadhi, qadhi kalau kita pakai ya, itu berarti wazannya fa'il. Fa'il. Qadhi fa'il. Kemudian karena ya-nya dihilangkan, berarti lamnya juga hilang. Dari qadhi yang wazannya fa'il berubah menjadi fa'il. Berubah menjadi fa'il. Qadhin fa'il. Contoh yang ketiga, hibah. Wazannya ilah. Di sini ketika kita melihat hibah ilah, itu ada kata yang tetap atau ada huruf yang tetap yang tidak berubah dalam kata yang ditimbang maupun dalam timbangannya. Di situ tak marbutohnya tetap. Dari sini kita bisa tahu bahwa tak marbutoh ini adalah huruf tambahan, bukan huruf asli. Huruf tambahan bukan huruf asli. Mengapa? Karena disebutkan apa adanya. Tak tetap tak. Nah hibah ini faknya hilang. Asalnya dari wahaba. Wahaba. Wahaba yahabu. Wahaba yahabu. Kemudian wawunya hilang diganti dengan tak di belakang. Wawunya hilang kemudian diganti dengan tak di belakang. Wahaba yahabu hibatan. Sehingga karena wawunya hilang, maka akan kita hilangkan juga dalam mizan. Kalau wahaba fa'ala, kalau haba saja,
atau ketika sudah berubah menjadi hibah, haknya kita lambangkan dengan ain, baknya dengan lam, kemudian tak karena huruf tambahan, berarti kita sebutkan apa ada. Hibah ailah. Hibatun ailatun. Ini 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika menimbang suatu kata. Ketika merubah suatu kata menjadi mizan sarfi. Jadi kesimpulannya, pada bab yang pertama ini, penulis rahimahullah menyebutkan 3 ketentuan tentang timbangan sarfi. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian al-mizanus sarfi. Jadi al-mizanus sarfi itu adalah timbangan sarfi. Suatu kata kita lambangkan dengan fa, ain, dan lam misal. Kemudian pada ketentuan yang kedua, di sini disebutkan apa saja yang bisa ditimbang, apa saja yang bisa dirubah menjadi mizan sarfi. Tadi telah disebutkan bahwa yang bisa dilambangkan dengan mizan sarfi itu adalah isim yang mu'arab, isim yang bagian akhirnya berubah. Begitu juga fi'il yang bisa berubah bentuk. Fi'il yang bisa berubah bentuk. Maka huruf itu tidak dilambangkan dengan fa'ain lam. Begitu juga fi'il-fi'il yang tidak bisa berubah bentuk. Fi'il yang jamid itu tidak dilambangkan dengan fa'ain dan lam. Kemudian pada ketentuan yang ketiga itu adalah cara bagaimana kita merubah suatu kata ke dalam mizan sarfi. Cara merubah suatu kata ke dalam mizan sarfi. Disebutkan 5 hal tadi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bahwa huruf-huruf asli akan kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Kemudian ketentuan yang kedua atau hal yang kedua, apabila masih ada huruf asli yang lain, maka akan kita tambahkan dengan lam. Jadi setelah fa, ain, lam, tambah lagi dengan lam. Tambah 1 atau tambah 2. Kemudian hal yang ketiga, kalau ada huruf yang double, huruf yang ditasydid, maka pada wazannya Sebentar Ustaz. Maaf, ditasydid. mohon dimatikan ya mic-nya. Mohon dimatikan mic-nya Raika. Nah, silakan lanjut Ustaz. Jadi kalau ada kata yang ditasydid, maka dalam mizan sarfi juga kita tasydid. Ketentuan yang keempat, kalau ada huruf tambahan, salah satu dari huruf sa'altumuniha, berarti huruf-huruf asli. Huruf-huruf asli akan kita lambangkan dengan fa, ain, dan lam. Kemudian huruf tambahannya akan kita sebutkan apa adanya. Alif tetap alif, kemudian ta tetap ta, sin tetap sin. Maaf Ustaz Mukhlis, maaf. Ya. Ini karena baru saya tulis yang tadi kan ini ringkasan kesimpulannya ada 3 ini ya. 3 bab 1 ini terbagi jadi 3 bagian yang barusan saya tampilkan di layar ini. Terus yang cara mengubah kata kepada mizan sorf timbangannya ada 5 betul ya Ustaz ya? Ya. Ya, ini Ada mungkin 5. kita ulangi lagi karena saya baru nulisnya agak telat. Jadi kita ulangi dari yang pertama Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Yang pertama bahwa huruf-huruf asli dilambangkan dengan fa, ain, lam. Huruf-huruf asli dilambangkan dengan fa, ain, dan lam. Kemudian yang kedua,
Apabila masih ada huruf asli lain, maka kita tambah dengan lam. Apabila masih ada huruf asli yang lain, karena tersusun dari 4 huruf asli atau 5 huruf asli, maka kita tambah dengan lam. Kita tambah dengan lam. Contohnya tadi dahraja berarti fa'la. Yang ketiga, apabila ada huruf yang digandakan. Apabila ada huruf yang digandakan, maka kita gandakan juga dalam mizannya. Atau mudahnya, kalau ada huruf yang ditasydid, maka dalam mizan sorfinya juga kita tasydid. Fa'ala. Jadi qassama berubah menjadi fa'al, mizan sorfinya. Kemudian yang keempat, kalau ada kata yang mendapatkan tambahan, tapi tambahannya bukan tasydid. Tambahannya dengan salah satu dari 10 huruf. Sa'altumuniha. Salah satu dari 10 huruf sa'altumuniha. Maka huruf tambahan tadi disebutkan apa adanya. Huruf tambahannya disebutkan apa adanya. Kalau sin ya tetap sin, hamzah tetap hamzah, wawu tetap wawu, dan sebagainya. Huruf-huruf aslinya akan kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Kemudian huruf tambahannya disebutkan apa adanya. Kemudian yang kelima, terakhir yang disebutkan di sini, apabila ada huruf asli yang dibuang, maka tidak kita lambangkan di dalam mizan sorfinya. Sehingga ketika dibuang dalam kata yang ditimbang, maka dalam timbangannya juga tidak kita sebutkan. Contohnya tadi, qala itu fa'ala, kemudian ketika berubah menjadi qul, fi'il amr, kata perintah, kata kerja perintah, situ alifnya hilang. Maka akan hilang juga dalam mizan sorfinya. Kalau qala fa'ala qul berarti berubah menjadi full. Berubah menjadi full. Ya, ini kesimpulan dari bab yang pertama tentang timbangan sorf. Masih ada waktu berapa? 4 menit? Iya, Ustaz. Mungkin bisa digunakan untuk Ada tanya waktu jawab. 4 menit. Silakan ada yang mau bertanya, dipersilahkan karena kita selesai jam 10 ya. Kita tidak lompat kepada bab selanjutnya, akan ditunda babnya ini nanti di sesi kedua insya Allah pada sore hari ya Ustaz ya. Jam 4 sampai jam 5 sore akan ada sesi kedua. Kalau dirasa memang kok sulit ya Ustaz, karena memang ini ilmu shorof ya. Kalau yang belajar dari nol ada kitab sendiri kayak Durusul Lughah, Rabiah Baina Yadaik ya, yang belajar dari nol beneran. Tapi kalau shorof ini kalau dari nol putul beneran ya di sini ya, jadi hilang. Baik, silakan ada yang mau disampaikan. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ustadz mau menjawab. Ya, silakan. Ada. Ya, diperbolehkan. Kita urut ya, sebentar ya. Kita urut. Yang angkat tangan terlebih dahulu. Silakan Ibu Ariana, boleh. Iya, syukron Ustaz. Dipersingkat ya pertanyaannya. Ya. Cuma contoh aja, contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2, baik. Yang ini, Iya. dahroja ini. Yang ada apa ini? Ada 4 huruf itu loh, 4 huruf. Ya, dahroja dan fa'lala ini, betul. Contohnya. Contohnya kenapa Bu? Ini Bu, Iya, contohnya. Kepingin tahu contohnya ya. Iya Ustaz. Contoh dari yang dibangun dari 4 huruf, mungkin contoh yang lain Ustaz. Oh, gitu. Contoh selain dahroja. Jadi contoh yang lain misalnya. Ya. Iya, contoh lain. Contoh yang lain di kitab dahroja tadi ya. Seperti
kata zalzala. Zalzala di Al-Qur'an Kalau ya. dalam surat Surat Al-Quran ada Az-Zalzalah. surat zalzalah. Di situ Zal zalzala. Zalzala. Ini tersusun dari 4 huruf asli. Zalzala itu artinya mengguncangkan. Zalzala. Nah, karena tersusun dari 4 huruf asli, yang pertama, zain, kita lambangkan dengan fa. Zain yang pertama. Kemudian lam yang pertama kita lambangkan dengan ain. Kemudian zain yang kedua kita lambangkan dengan lam. Nah, masih ada huruf yang keempat itu yang juga asli, maka kita lambangkan juga dengan lam. Sehingga kata zalzala wazannya adalah fa'la. Zalzala wazannya adalah fa'la. Baik. Saya pikir sudah cukup menjawab itu ya. Bu Ariana jelas ya, Ya. Bu ya. Baik, kita Iya, lanjut. syukron. Ya, Van. Yang menulis pertanyaan lewat tulisan, mohon maaf tidak bisa dibaca karena ini settingan saya nanti akan saya atur lagi. Insya Allah di sesi sore akan saya ubah settingannya jadi supaya saya bisa baca yang tulisan. Kalau di sini nggak bisa saya baca karena akan mengacak mode rekaman. Sekarang lagi mode rekaman soalnya ya. Dan di sini saya akan persilahkan kepada yang angkat tangan ya. Ini salah satu pengajar di Kuba, beliau ikut juga, Masya Allah. Ustazah Qudsi ya, betul ya? Atau siapa ini? Oh bukan. Ini dari Lipia pokoknya. Lisa atau siapa ini kurang tahu ya. Saya pikir Ustazah Qudsi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum. Pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, untuk kata dahroja dan zalzala, itu bagaimana kita bisa tahu bahwa pada kalimat tersebut itu semuanya huruf asli Ustaz? Jazakumullahu khairan. Jadi untuk mengetahui huruf asli dari suatu kata, bisa kita sebutkan bahwa kalau kata tersebut adalah fi'il, maka fi'il itu umumnya tersusun dari 3 huruf asli. Jadi rata-rata fi'il, kebanyakan fi'il itu tersusun dari 3 huruf asli. Nah, ada sebagian fi'il itu yang tersusun dari 4 huruf asli. Tapi ini jumlahnya lebih sedikit apabila kita bandingkan dengan kata yang tersusun dari 3 huruf asli. Kemudian cara untuk mencarinya, cara untuk mencari huruf asli, itu kalau kita menemukan suatu kata, kalau kita bisa merubahnya ke dalam bentuk yang lain, maka bisa kita rubah. Ketika kita rubah dalam bentuk yang lain dan ada huruf-huruf yang tetap utuh, ada huruf-huruf yang tidak hilang ketika dirubah, itu menunjukkan bahwa huruf-huruf tersebut asli. Itu kalau kita tahu satu kata bisa dirubah menjadi bentuk yang lain. Kalau kita tidak mengetahuinya, cara yang mudah berarti kembali ke kamus. Kita kembali ke kamus. Di situ bisa kita dapati keterangan bahwa suatu kata itu tersusun dari huruf-huruf asli. Oke, syukran Ustaz atas jawabannya. Jadi kesimpulannya lebih banyak yang aslinya 3 ya, Kak Lisa ya, daripada yang 4. Kalau yang 4 ini sedikit, berarti tinggal dilihat ini kira-kira masuk 3 atau 4. Nah, cara memastikannya kalau bingung, cek kamus gitu ya Ustaz ya. Cek kamus. Dengan banyak membaca dan banyak mendengar, itu adalah sumber utama pembelajaran bahasa Arab. Nah, kamus ini yang menjadi tempat itu tadi rujukannya ya. Kira-kira cukup itu. Bisa kita pindah kepada pertanyaan yang lain ya. Untuk mempersingkat waktu karena udah kelebihan waktunya. Mohon maaf nih ya. Tapi nggak apa ya Ustaz ya. Kita berikan ada yang bertanya lagi ya. Ibu Nur Afiyah, persilakan Ibu Nur Afiyah. Nah, Ustadz jazakumullah khairan. Ya. Pertanyaannya mirip Ustadz dengan yang tadi. Tapi Ana bertanya di poin yang kalau tambahannya itu diambil dari 1 huruf atau lebih. Misalnya tadi istamta'a, istaf'ala. Jadi ini boleh tidak Ustadz kalau kita
mengambil dasar, kita ambil yang ujungnya berarti ma, ta, ain. Itu boleh tidak Ustadz? Demikian barakallahu fikum. Huruf-huruf asli itu letaknya tidak bisa teratur, tidak bisa teratur di urutan tertentu. Kalau pada contoh istamta'a dan yang semisal dengan itu, yang bentuk katanya seperti ini, memang huruf-huruf aslinya 3 di belakang. Jadi kalau kita dapatkan fi'il yang bentuknya seperti ini, berarti 3 huruf yang di depan itu adalah asli, dan 3 huruf di belakang adalah huruf tambah. Istafa'ala. Dan dari pembahasan shorof, apabila kita mengetahui bab-babnya, bab-bab dalam pembahasan shorof, yang 3 huruf itu ada fa'ala, kemudian ada fa'ila, fa'ula, kemudian 3 huruf ditambah 1, 3 huruf ditambah 2. Itu dari satu sisi bisa membantu juga bagi kita untuk mengetahui huruf-huruf asli. Ya, jadi memang nanti bab-babnya akan kita kenali di bab-bab selanjutnya ya. Bapak Ibu sekalian, Ya, ikhwan insyaallah akhwat, ada pembahasan. nanti kita akan kenali bab wazan-wazan. Ini kita baru kaedah cara aja. Nah, apa saja timbangan-timbangan yang mau dipelajari nanti menyusul timbangan-timbangannya. Yang istaf'ala dan kawan-kawannya ini yang pakai fa'ala akan menyusul insyaallah di bab-bab selanjutnya. Jadi makanya kalau bisa diikuti sampai tuntas 3 sesi nanti sore dan nanti malam ya. Jelas kira-kira insyaallah kita mungkin cukupkan di sini dulu. Tapi ada yang dari tadi angkat tangan Ustaz, terakhir Ustaz pertanyaan Ustaz. Firdaus Firdian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah mungkin jika dari wazan yang tadi fa'lala itu alam yang terakhir kita menentukan lamnya itu di depan gitu, Ustadz? Mungkin nggak ya kira-kira ya? Itu yang pertama. Maksudnya itu gimana ya? Fa'lala itu kalau misalnya diganti la-nya diganti fa Lamnya gitu. kita taruh di depan gitu. Iya, itu kemungkinan ada nggak ya kira-kira gitu? Atau harus kaedahnya memang seperti itu gitu? Ya. Ya, terima kasih cukup ya. Yang kedua ini, halo, Ya. yang kedua ini kan Maaf Ibu Ariana dimatikan mic-nya. Ya. Maaf Ibu Ariana suaranya masuk. Baik Pak Firdaus. ini kan wazannya kan ini kan kita kesusahan kalau mencari ini wazannya timbangannya masuk ke mana gitu ya. Itu ada nggak ya kira-kira itu daftar timbangan. Jadi nanti kita misalnya ini dakhroja, oh nanti ada list daftar-daftar itu masuk ke fa'lala atau ke fa'ala atau apalah gitu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah mungkin lamnya kita taruh di depan? Jadi misalnya zalzala, kita lambangkan zaid yang di depan itu dengan lam. Jadi berubah wazannya menjadi laf ala misalnya. Nah, di sini tidak bisa. Karena harus kita urutkan. Jadi huruf asli yang pertama kita harus lambangkan dengan fa. Huruf asli dalam urutan yang kedua kita lambangkan dengan ain. Huruf asli yang ketiga kita lambangkan dengan lam. Nah, kalau ada yang keempat huruf asli lagi kita lambangkan dengan lam. Jadi memang harus berurutan. Sehingga tidak bisa dibalikkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada daftar kata misalnya yang masuk dalam wazan fa'lala atau fa'ula dan sebagainya?
itu akan dibahas dalam sorof yang praktek. Jadi sorof itu kan ada dua bentuk. Kalau yang akan kita pelajari ini lebih kepada sorof teori. Sorof teori. Kemudian kalau bentuk yang kedua itu sorof praktek, ya tidak banyak teorinya, tapi lebih kepada praktek merubah satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Tahraja, yudahriju, tahrajatan, tahrijun, tahrajun, dan seterusnya. Itu sorof praktek. Dan di situ kita akan temukan wazannya apa, kemudian kata apa saja yang mengikuti wazan tersebut. Ya, mungkin di kesempatan lain barangkali Ya, Ustaz Ahmad yang akan insya jelaskan. Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz Mukhlis jawabannya. Jadi tadi juga sempat menanyakan Firdaus, apakah akan ada nanti apa istilahnya list gitu ya, daftar apa saja yang dijadikan mizan atau wazannya itu apa saja. Insya Allah nanti ada ya. Di bab-bab selanjutnya nanti dikenalkan kalau sulasi ada apa aja, kalau rubai ada apa aja gitu insya Allah. Jadi nanti ketemu fa'lala dan kawan-kawannya. Begitu mungkin, dan seperti Ustadz Mukhlis jelaskan barusan, sorof ada dua, ada yang teori, ada yang praktek. Kalau yang praktek itu lebih kepada nanti sering hafal. Ngafal ya. Kitab tasrif kuning itu biasanya dipakai cara menghafal. Begitu mungkin cukup di sini dulu ya Ustadz ya.